Selamat pagi Bapak Ibu, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam renungan pagi yang diberikan tema keutamaan Tuhan Yesus bagian pertama. Pembacaannya diambil dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakan ayat 15 saja. Yang demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. The Da Vinci Code adalah sebuah buku yang begitu digemari dan sekaligus menyesatkan banyak orang. Novel fiksi yang diakui oleh penulisnya sebagai tulisan yang memaparkan fakta, membuat sebagian besar orang percaya mulai bertanya, benarkah Kristus adalah Tuhan? Fenomena ini akan terus mengembang, dan apabila orang percaya tidak hati-hati, maka mereka akan menjadi korban penyesatan dan akhirnya meninggalkan iman Kristen. Berkembangnya ajaran-ajaran yang menyesatkan bukan baru terjadi sekarang. Sejak saat jemaat Kolose pun sudah berkembang ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Manusia terdiri dari daging yang ialah materi yang jahat. Jadi tak mungkin Tuhan menjadi sesuatu yang jahat. Sehingga Tuhan Yesus Kristus itu bukanlah Tuhan Sang Pencipta, melainkan ciptaan yang diciptakan. Karena itu, dalam perikop ini Paulus menjelaskan keutamaan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah pencipta yang menciptakan semuanya, baik yang bisa dilihat yaitu alam semesta dan semua isinya, maupun yang tidak kelihatan yaitu malaikat-malaikat. Ini berarti bahwa semua kekuasaan yang ada di dunia berada di bawah kendali Kristus. Paulus juga menjelaskan bahwa Kristus adalah yang sulung, yang ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Kristus bukan ciptaan yang pertama diciptakan. Kata sulung ini menunjukkan satu kedudukan Kristus sebagai ahli waris yang memiliki alam semesta. Kata terlebih dahulu menunjukkan kekekalannya, yang berarti Kristus adalah Tuhan pencipta alam semesta dan Dia kekal adanya serta menjadi ahli waris dari alam semesta ini. Sebab itu, tidak seharusnya kita meragukan ketuhanan Yesus Kristus hanya karena novel-novel fiktif yang ditulis oleh orang-orang yang memang tidak menyukai kekristenan. Sebab itu, mari kita berpegang kepada apa yang dikatakan Alkitab. Karena Alkitab menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Apakah kita masih meragukannya? Iman percaya orang Kristen tidak mudah diombang-ambingkan oleh hasil pemikiran manusia, karena dia berpegang pada Alkitab sebagai kebenaran yang sejati. Maka itu sebagai orang Kristen, jangan kita bosan-bosan terus mengembangkan iman kita dengan belajar firman Tuhan, mengikuti pembinaan-pembinaan, bahkan kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, agar kita tidak mudah goyah oleh karena berbagai ajaran-ajaran palsu yang muncul untuk mengguncangkan iman kita. Maka itu mari kita akan berdoa agar iman kita terus terpelihara karena Tuhan menyertai kita. Bapa di surga, terima kasih karena kasih setiamu. Maka Engkau tak jemu-jemu terus mengingatkan kami. Karena kami tahu dunia ini membenci kekristenan, membenci Kristus. Tetapi biarlah kami tetap kuat dan kokoh, kami tetap teguh
di dalam berpegang pada iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami serahkan aktivitas kami, kuatkan dan teguhkan kami, pimpin dan sertai langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya, amin.